Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maeka Ferdinand Ramlan dari kelas 12 IPA 4 SMA Negeri 1 Bandung. Di sini saya akan coba untuk menjelaskan tentang praktikum hukum Om ya. Praktikum hukum Om menggunakan sebuah aplikasi yaitu namanya Virtual Lab. Oke, di sini mari kita langsung buka Virtual Lab kita. Ya, oke, di sini sudah terbuka Virtual Lab kita. Jadi yang pertama kita akan membuat sebuah rangkaian dulu. Oke, kita membutuhkan baterai ya. Lalu kita butuh resistor ya. Eh, resistor yang 10 ohm. Saya akan menggunakan resistor 20 ohm, jadi saya membutuhkan dua resistor berukuran 10 ohm. Oke. Ini baterainya bisa kita balik dulu ya. Sorry. Nah, oke. Ini langsung kita sambungkan saja. Ini juga ya. Sorry. Oke, ini sudah terhubung semuanya. Kita langsung pasang volt di sini ya, voltmeter untuk mengukur si tegangan dari rangkaian ini gitu ya. Oke, terukur ya 9 volt ya, bener ya. Oke, lalu untuk percobaan hukum Ohm ini tentu ada hubungannya dengan arus listrik ya. Arus listrik kita pasang di sini di rangkaiannya, sorry, di rangkaiannya. Oke. Nah, oke, mari kita lihat apa yang terjadi. Sorry. Oke. Kita lihat di sini. Tadi resistor yang saya pasang adalah 20 ohm. 20 ohm. Lalu di sini baterainya ada 9 volt. Nah, terbukti di sini ada ampere meter di sini untuk kuat arus listriknya sendiri 0,45 ampere. Oke. Jadi di sini nanti akan di akhir akan saya kasih sebuah kesimpulan antara hubungannya antara tegangan antara resistor dengan kuat arus listrik. Oke. Saya coba lagi untuk mengganti si ininya, si baterainya ya. Kita coba yang lain baterainya. Misalnya kita coba 6 volt ya. Oke, kita coba untuk 6 volt. Kita pasang dulu ini si voltmeternya. Sorry. Nah, sudah kita pasang ini voltmeternya. 6 volt ya, betul ya. Nah, sekarang saya tadi gunakan untuk ini ya, tetap 20 ohm. Nah, lalu apa yang terjadi di sini? Si kuat arus listriknya berubah ya. Tadi 0,45 sekarang 0,3. Nah, oke, berarti nanti ada pengaruhnya nih antara tegangan ini dengan si kuat arus listriknya ini ya. Oke. Oke, mungkin saya ganti lagi di sini. Saya menggunakan baterai maaf. 1,5 ya. Sini. Ya, 1,5 ya. Terukur. Oke, 1,5. Di sini terbukti bahwa arus listriknya juga di sini berubah ya, 0,075 ampere. Oke. Nah, sekarang saya mau mencoba untuk rangkaian yang lain menggunakan resistor yang 30 ohm. Oke, mari kita coba untuk untuk resistor yang 30 ohm. Kita susun rangkaiannya. Kita bikin rangkaiannya. Oke. Nah, ini sudah saya bikin rangkaiannya. Terus kita perlu apa nih? Kita perlu baterai ya. Untuk kita perlu baterai. Coba kita yang 1,5 dulu ya. Oke. Kita susun. Sorry.
Oke, sudah ya. Kita ukur. Ini berapa sih tadi? Satu koma lima volt ya, betul ya. Nah, sekarang kita mau ngukur nih berapa sih kuat arus listrik yang mengalir di rangkaian ini. 0,05 ampere. Nah, tadi beda ya. Si antara yang 20 ohm dengan yang 30 ohm ya. Tadi yang 20 ohm terbukti 0,075 ampere. Sekarang 0,05 ampere nih. Ada apa nih? Ya. Oke, berarti ada pengaruhnya nih perubahan si resistor terhadap si rangkaiannya tersebut ya. Oke, saya ganti lagi mungkin ya baterainya. Kita coba yang lain ya. Kita coba dengan 6 lah ya. Nah, kita coba. Sorry. Ya, 6 volt. Terbukti di arus listriknya nih berubah nih jadi 0,2 ampere gitu ya. Ya jadi ini kalau kalian mau mencoba aplikasi ini ya tinggal diubah-ubah aja untuk membuktikan tentang hukum ohm ini. Ya, terus saya perlu menjelaskan bahwa arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Sedangkan kalau kita lihat flip charge ya, nih. Ini namanya aliran elektron nih, yang bergerak ini elektron ya. Karena kita tahu kalau ya di dalam suatu aliran itu yang bergerak adalah elektron ya, bukan proton ataupun neutron. Tapi di sini yang bergerak adalah si elektronnya. Di sini bisa kita lihat nih dari negatif menuju kutub positif ya. Jadi bisa kita simpulkan kalau emang si kutub negatif ini elektron kan negatif ya. Kutub negatif ini kelebihan muatan elektron, jadi dia harus mengalirkan agar seimbang dan mengalirkannya kepada kutub yang positif. Gitu ya. Jadi habis ini saya akan tunjukkan tabel pengamatan saya tentang praktikum ini. Sebentar saya exit dulu. Bentar ya, saya perbaiki dulu ininya, display setting saya. Nah, saya tunjukkan tentang tabel pengamatan saya sendiri ya. Nah, tadi ya sudah. Ini kalau misalnya nanti mau coba-coba sendiri nggak apa-apa. Tapi saya kemarin sudah mencoba sendiri. Kalau misalnya kita pakai resistor yang 20 ohm, lalu ya kita kasih tegangannya 0, ya berarti arus listriknya nanti 0 juga ya, nggak ada arus listrik yang mengalir di situ ya. Berarti nah tadi yang sudah kita coba lagi 1,5 volt, sekarang arus listriknya 0,075, lalu yang 3 volt 0,15, 4,5 0,225, 6 volt 0,3 dan 9 volt 0,45. Terlihat ya makin besar ya ini antara tegangan dengan si arus listriknya. Lalu yang 30 ohm kita lihat sama ya, ini 0 volt ya, berarti nggak ada arus listrik mengalir. Sekarang kita lihat untuk 1,5 volt dan 0,05, ini 0,1, 4,5 jadi 0,15. Lihat ya, ini makin besar, makin bawah ini makin besar. Jadi bisa kita simpulkan nih, kita bisa bikin suatu grafik. Kita lihat grafiknya seperti apa. Nah, ya ini ya, ini grafiknya. Ini namanya grafik linear ya, grafik linear karena apa? Hasil yang dibagi dari antara saya belum jelaskan. Jadi grafik linear ini ada namanya gradien ya. Gradien ini adalah suatu kemiringan suatu garis gitu. Kemiringan suatu garis itu bisa kita lihat seberapa besar sih kemiringan suatu garis itu. Nah, linear ini artinya hasil yang
perhitungkannya adalah konstan. Jadi hasil antara pembagian sumbu Y dengan sumbu X itu hasilnya konstan. Terus menerus hasilnya konstan. Juga begitu dengan resistor yang 30 ohm juga hasilnya konstan. Oleh karena itu saya bisa tuliskan di sini Y sama dengan 20X ya. Ini adalah kemiringan si garisnya gitu ya. Oke, hasilnya konstan ya. Mau ini nih, si ini dibagi ini dibagi ini gitu ya, atau ini mungkin ya 9 ya dibagi sumbu X-nya, itu hasilnya adalah konstan nanti ya. Gitu ya. Oke, karena itu saya bisa simpulkan sesuatu dari percobaan hukum Ohm ini. Yang pertama, ya, tadi kita untuk menghitung si R itu kita lambangkan si gradiennya ya. Ini resistor 20 ohm ya. Ini gradiennya gitu. Nah, kita simpulkan bahwa si R ini adalah pembagian antara sumbu Y. Sumbu Y adalah tegangan listrik, juga sumbu X adalah kuat arus listrik. Oleh karena itu, si R ini bisa kita tuliskan dengan persamaan V dibagi I ya. Kita tuliskan dalam segitiganya. V dibagi I itu adalah R. Nah, oleh karena itu kita bisa dapat rumus yang lain dari sini ya. V dibagi I ini, kalau nyari V gimana? Nyari V ya tinggal pindah ke sini ya. V sama dengan I dikali R ya. Ini rumus hukum Ohm yang paling dasar ya, paling kita kenal, sudah dipelajari di SMP juga. Ini juga untuk mencari I tinggal V dibagi R. Nah, karena itu ya kita bisa membuktikan suatu dari percobaan ini adalah kemiringan si garis linear ini itu adalah si resistornya sendiri gitu ya. Oke, tinggal V dibagi V-nya itu adalah V adalah sumbu Y-nya, sedangkan I adalah di sumbu X-nya. Oke, begitu ya, mungkin saya bisa menjelaskan bahwa percobaan hukum Ohm ini cukup mudah untuk dilakukan ya, dan juga ya bisa dibuktikan dengan percobaan-percobaan yang tadi saya sudah lakukan. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang percobaan hukum Ohm ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih, semoga bermanfaat semuanya.